Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya akan sharing atau berbagi pengalaman terkait dengan kabel HDMI yang recommended untuk teman-teman yang mencari kabel HDMI yang support 3D dan juga 4K. Jadi ini berdasarkan pengalaman teman-teman. Sebelumnya saya menggunakan kabel HDMI yang warna merah hitam yang biasa. Itu kemarin saya beli 2 meter, itu harganya cuma 16.000 sekian, hampir 17.000, artinya 1 meternya cuma 8.000 lebih sedikit, dan itu belum support 4K. Jadi ketika saya gunakan untuk menghubungkan laptop yang ini ke TV LED seperti ini, dia connect tetapi putus-putus, hanya sekitar 5 menit setelah connect kemudian dia terputus seperti itu. Kemudian dikoneksi ulang lagi, connect kemudian putus, jadi nyambung putus nyambung gitu. Dan setelah saya coba-coba cari informasi, itu bisa jadi karena memang kabel HDMI nya itu kurang bagus, karena memang harganya juga murah. Saya coba cari di online shop, saya filter dengan harga yang lebih tinggi, saya buat rank bawahnya itu 50.000. kemudian akhirnya saya dapatkan kabel HDMI yang support 4K yang harganya masih dapat dijangkau. Dan ini bentuknya teman-teman, ini tuh kemasannya, mereknya itu NYK. Saya ambil yang 3 meter, kemarin harganya 60 ribuan. Oke, di sini ada keterangannya 3D 4K, kemudian ada Full HD 1080 high speed, dan harganya 60.000 untuk 3 meter, berarti 1 meternya lebih kurang 20.000. Jadi dibanding dengan yang merah hitam biasa itu hampir 3 kali lipat harganya. Kalau itu sekitar 8.000, ya 2,5 kali lah. Oke, jadi dan ini udah saya buka, ini tinggal kemasannya saja. Barangnya ini dia teman-teman. Ini bentuknya, warnanya merah krem. Seperti ini saya ikat supaya agak rapi, tidak berantakan. Karena ini sudah saya pakai teman-teman. Kemudian untuk plate-nya, dia tidak gold plate juga, biasa saja, agak kuning-kuning sedikit. Oke, kemudian ini saya gunakan untuk menghubungkan laptop ke TV LED, karena TV saya ini belum yang smart TV, hanya LED biasa saja, tidak support flash disk juga. Merek Sub TV Aquos yang 32 inch. Jadi supaya bisa di mirrorkan dari laptop ke TV, saya menggunakan kabel HDMI. Jadi saya nontonnya di TV gitu, seperti smart TV yang terbaru, jadi seperti bisa online gitu teman-teman. Oke, jadi setelah berdasar pengalaman saya memakai beberapa kali, sejauh ini tidak ada kendala, semuanya lancar, tidak putus-putus. Gambarnya juga jernih karena dia support 1080 HD, dan semuanya baik-baik saja. Jadi sangat rekomendasikan kepada teman-teman yang mencari kabel HDMI yang kalau menurut saya sudah cukup bagus, karena sudah support 4K dengan lancar, tidak terputus, dan juga 1080 atau kualitas HD sudah lancar di transfernya ke TV seperti itu. Oke, kita coba teman-teman ya. Oke, ini jadi ini laptop lama juga, karena memang tidak saya pakai, saya menggunakan laptop yang satunya. Jadi ini memang khusus saya gunakan untuk menyambungkan internet saja ke TV supaya bisa digunakan untuk menonton atau browsing di layar yang lebih besar. Ini kita sambungkan, ini ujung satunya teman-teman, gelap ya. Oke, kita sambungkan ke port HDMI yang ada di belakang TV juga. Di sini ada USB 3.0 dan juga port HDMI untuk inputnya. Kita ambil yang HDMI, udah kita colokin. Kemudian laptop udah hidup, tinggal kita nyalakan power TV-nya. Oke, ini kebetulan karena sudah saya pakai, jadi inputnya sudah otomatis ke input HDMI. Ini kalau teman-teman misalnya mau baru pertama, itu inputnya harus diganti dulu. Jadi di sini ada tombol input. Oke, jadi sini ada pilihannya. Kalau misalnya dari TV parabola atau pakai receiver itu input 2, kalau HDMI input 1, kalau TV tanpa receiver itu dari TV yang itu yang atas. Tapi mungkin bisa jadi tiap
model TV itu beda-beda, hanya saja di sini input satu itu HDMI ada di atas juga. Jadi seperti itu teman-teman untuk mengubah inputnya. Oke, sekarang ini sudah tersambung dengan laptop. Ini saya setting laptopnya layarnya mati, jadi ini bisa saja kita setting kalau misalnya kita mau hidupkan lagi dua-dua layarnya, di laptop hidup dan juga di TV-nya hidup, maka bisa kita setting di sini. Oke, ini saya pakai mouse ya teman-teman, jadi kita bermainnya di layar TV gitu. Oke, jadi kalau kita mau menghidupkan dua-duanya, kita ambil graphic option, kemudian output-nya kita pilih. Kalau misalnya kalau hanya TV saja, kita ambil digital television. Jadi seperti ini, kalau digital television dia hanya tampil yang di TV saja, sedangkan di laptopnya mati layarnya. Oke, kemudian kalau built-in display ini hanya di layar laptopnya saja, di TV enggak. Kemudian kalau kita ambil clone display, di clone artinya di sini ada dua-duanya, di display hidup dan juga di televisi juga hidup. Oke, kalau extended itu hanya menyambung, jadi salah satunya saja, satunya hidup tetapi tidak bisa digunakan. Kalau clone bisa, jadi kita bisa kontrol juga dari sini. Jadi karena saya di laptopnya tidak saya perlukan untuk hidup, maka saya ambil tadi graphic option, output, dan digital television saja. Oke, seperti itu teman-teman. Ini supaya memudahkan kita untuk mengetik, saya munculkan keyboard virtualnya. Jadi ketika misalnya kita browsing, kan kita jauh dari laptop, misalnya kita baring-baring, bisa kita gunakan virtual keyboardnya atau on screen keyboard. Ini misalnya kita mau ngetik tanpa harus mencet keyboard di laptop, kita bisa klik menggunakan mouse seperti ini misalnya teman-teman ya. Oke, kemudian ini misalnya kita buka YouTube. Ini yang tersambung ke internet itu laptopnya ya teman-teman, bukan TV-nya. TV-nya tidak support. Ini TV biasa saja, bukan yang smart TV. Jadi ini gunanya disambung ke laptop supaya bisa online. Jadi ini hanya tampilan saja, aslinya yang tersambung ke internet itu adalah laptopnya teman-teman. Oke, seperti itu. Jadi kita bisa nonton di sini, nonton online. Oke, cukup bagus. Oke, ini untuk yang online. Kemudian kalau yang offline atau kita misalnya mau nonton yang di dalam, misalnya kita mau nonton yang di sini yang ada di dalam laptop, bisa juga. Oke, ini karena tidak, kualitas videonya tidak HD, kita cari yang HD dulu. Oh iya, ini tidak HD teman-teman, kita cari yang HD dulu. Kita cari yang HD yang mana ya? Oke, jadi lancar teman-teman. Di sini padam dan di sini lancar. Oke, cukup bagus dan tidak ada putus-putus nyambung seperti ketika saya menggunakan kabel HDMI yang biasa, yang warna merah hitam, yang harganya biasa, harga 8 ribuan per meter. Ini dengan modal 60.000 itu untuk yang 3 meter. Kalau teman-teman ngambil yang 2 meter tentu lebih murah, sekitar 50 ribuan mungkin. Oke, itu saja teman-teman untuk sharing kali ini. Jadi ini bentuk kemasannya, mereknya NYK, produk dari Cina, cukup bagus, untuk kemasan juga kokoh. Ini keras ini. Oke, untuk link pembelian nanti saya sertakan di deskripsi atau saya buat di screen nanti. Oke, seperti itu saja dulu. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like dan subscribe. Oke, thank you.